Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini marilah kita mengikuti bacaan firman Tuhan yang diambil dari buku Renungan Pagi dengan tema Bersama Allah di Waktu Fajar yang ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Mari kita dengarkan bersama. Shalom saudaraku, puji Tuhan, di pagi ini oleh karena berkat Tuhan kita semua boleh merasakan kasih-Nya di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Khususnya di pagi ini boleh bersama saya kembali dalam membahas akan renungan pagi tanggal 30 November. Dan yang menjadi judul kita di pagi ini adalah Umat Allah dijanjikan kecurahan Roh Kudus. Tapi sebelum kita melanjutkan akan pembahasan ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus boleh menjadi bahagian kami, dan ini boleh menjadi satu bagian berkat, kekuatan iman ketika kami membacakan dan merenungkan akan firman Tuhan di pagi ini. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat tema kita terdapat dalam kitab Yehezkiel 39 ayat 29. Firman Tuhan berkata, Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka, kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Keterangan: apabila Kristus hidup di dalam hati, maka adalah mustahil untuk menyembunyikan terang hadirat-Nya atau membiarkan terang itu menjadi kabur. Sebaliknya, hal itu akan menjadi lebih terang apabila hari demi hari kabut dosa dan sifat mementingkan diri dilenyapkan oleh cahaya terang matahari kebenaran. Alfa dan Omega jilid 1 halaman 148. Kristus telah menjanjikan pemberian Roh Kudus atas jemaat-Nya, dan janji itu adalah bagi kita sebagaimana bagi murid-murid yang mula-mula. Tetapi sebagaimana halnya dengan setiap janji lainnya, hal itu diberikan dengan syarat. Banyak orang yang percaya dan mengaku menuntut janji Allah. Mereka berbicara mengenai Kristus dan mengenai Roh Kudus, namun demikian tidak mendapat keuntungan. Mereka tidak menyerahkan jiwa untuk dipimpin dan dikendalikan oleh kuasa ilahi. Hanya kepada mereka yang melayani Allah dengan rendah hati, roh itu diberikan. Alfa dan Omega jilid 6 halaman 314 dan 315. Janji Roh Kudus tidak terbatas pada satu zaman atau bangsa. Kristus menyatakan bahwa pengaruh ilahi dari Roh-Nya harus menyertai para pengikut-Nya sampai kesudahan. Sejak hari Pentakosta sampai kepada waktu ini, penghibur itu telah dikirim kepada semua orang yang menyerahkan diri mereka kepada Tuhan dan kepada pekerjaannya. Kepada semua orang yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi, Roh Kudus datang sebagai penasihat, penyuci, pembimbing, dan saksi. Lebih dekat orang-orang percaya berjalan dengan Allah, lebih jelas dan berkuasa pula lah mereka menyaksikan kasih penebus dan anugerah-Nya yang menyelamatkan. Alfa dan Omega jilid 7 halaman 41. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berharap penuh kepadamu. Mampukan kami untuk tetap setia, supaya kami berjalan terus pada jalan kebenaran, dan janji-Mu akan memberikan kami kuasa Roh Kudus, supaya kami boleh menikmati kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, jaga sertai sepanjang hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita di sepanjang hari ini. Selamat pagi,
Shalom.